Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak Miss kelas 7A dan 7B, hari ini Miss akan memberikan video pembahasan evaluasi bab 5 nomor 1 sampai nomor 15 yang Miss tugaskan pada tugas sebelumnya. Terkhusus untuk anak-anak yang nilainya belum mencapai KKM, silakan disimak baik-baik, kemudian ditulis kembali untuk nomor-nomor yang masih salah sebagai nilai remet kalian. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Di sini soalnya adalah pada sebuah peta tertulis skala 1 berbanding 4.200.000. Jika jarak sebenarnya adalah 210 km, maka jarak pada peta adalah. Oke, kita ke pembahasannya. Di sini Miss sudah buat. Diketahui skala 1 berbanding 4.200.000. Itu artinya setiap 1 cm pada peta itu sama dengan atau setara dengan 4.200.000 cm pada keadaan sebenarnya. Oke, jadi kalau ada skala 1 banding 4.200.000, itu dia satuannya adalah centimeter. Kemudian apalagi yang diketahui pada soal yaitu jarak sebenarnya atau kita singkat dengan JS sama dengan 210 km. Ini harus kita jadikan centimeter karena tadi diskalakan satuannya centimeter, maka jarak sebenarnya juga harus kita samakan satuannya. Dari kilometer ke centimeter itu kita tambah nolnya 5. Berarti 210 km jika dijadikan cm itu menjadi 21 juta cm. Untuk selanjutnya, apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya dari soal adalah jarak pada peta atau JP. Oke, ini rumus-rumusnya. Ada 3 rumus ya. Yang pertama, skala sama dengan JP per JS. Yang kedua, JP sama dengan skala dikali JS. Yang ketiga, JS sama dengan JP dibagi skala. Karena pertanyaannya adalah JP, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Oke, JP sama dengan skala dikali JS. Langsung saja kita masukkan. Tadi skalanya adalah 1 berbanding 4.200. Itu ditulisnya 1 per 4.200.000 dikali JS-nya yang sudah dijadikan cm, yaitu 21 juta. Oke, 4.200 ini kan ada 0,5, kita coret nolnya sebanyak 5. Langsung ke 21 jutanya kita coret juga sebanyak 5. Jadi tersisa 210 dibagi 42, maka ketemulah hasilnya 5 cm. Paham ya untuk soal nomor 1? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pada peta dunia, jarak antara dua kota adalah 12 cm. Setiap cm pada peta mewakili 400 km. Maka jarak sebenarnya adalah. Oke, kita identifikasi dulu ini di soal. Apa sih yang diketahui dari soal? Pada peta dunia jaraknya 12 cm, berarti JP-nya, jarak pada peta. JP sama dengan 12 cm. Setiap cm pada peta mewakili 400 km. Artinya skalanya adalah 1 berbanding 400 km. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS. Berarti kita menggunakan rumus JS. Apa itu rumus JS? JS sama dengan JP dibagi skala. Oke, langsung kita masukkan. Tadi JP-nya adalah 12 cm dibagi skalanya 1 per 400 km. Kilometer ini harus kita rubah menjadi cm. Berarti 12 dibagi 1 per 400 ditambah nolnya 5. Oke. Di sini ada suatu peraturan bahwa jika membagi dengan suatu pecahan maka dapat berubah menjadi perkalian dengan cara pecahan tersebut harus dibalik. Jadi 1 berbanding 40 juta itu dibalik menjadi 40 juta per 1. Sehingga dihasilkan 12 dikali 40 juta sama dengan 480 juta centimeter. Oke, karena di sini di soal dimintanya kilometer, maka harus kita ubah dari centimeter ke kilometer. Berarti kita coret nolnya 5 sehingga ketemulah jawabannya menjadi 4.800 km. Next ke soal nomor 3.
Jika suatu peta dibuat menggunakan ukuran skala 1:3500, maka pernyataan berikut yang benar adalah di awal sudah katakan bahwa skala itu menggunakan satuan cm. 1:3500 itu memiliki arti bahwa setiap 1 cm pada peta itu mewakili 3500 cm jarak sesungguhnya. Kita lihat di pilihan gandanya A, B, C. Oke. Karena yang cm itu yang base jarak 1 cm menunjukkan 350 cm jarak sesungguhnya, itu kurang tepat karena seharusnya kan 3500, maka kita ubah dari cm ke meter, itu naik 2 langkah, berarti 3500 dicoret 0-2, berarti artinya 1:35 meter. Jadi jarak 1 cm pada peta menunjukkan 35 meter jarak sesungguhnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jarak kota A dan kota B adalah 5 cm pada peta, berarti JP-nya adalah 5 cm. Jika jarak sesungguhnya 180 km, berarti JS-nya adalah 180 km. Maka skala peta itu adalah, yang ditanya adalah skala, berarti kita harus menggunakan rumus skala. Skala itu rumusnya adalah JP per JS. JP-nya tadi 5 cm per 180 km. Di sini masih satuannya kilometer, harus kita ubah menjadi cm. Berarti 5 per 180 ditambah 0,5. Nah, 5 per 180 ditambah 0,5. Ini sama-sama kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 180 dibagi 5 sama dengan 36. Berarti hasilnya 1 per 3.600.000. Untuk soal nomor 5, panjang sebuah rumah adalah 15 meter. Panjang rumah tersebut pada denah dengan skala 1:500 adalah, berarti diketahui bahwa panjang sesungguhnya atau JS-nya itu adalah 15 meter, sedangkan skalanya adalah 1:500. Yang ditanya adalah panjang rumah tersebut pada denah. Berarti kita menggunakan rumus JP. JP sama dengan skala dikali JS. Skalanya tadi 1:500 dikali 15 meter. Di sini satuannya masih meter. Meter harus dijadikan ke dalam cm. Dari meter ke cm itu ada ditambah 0,2 karena dia turun 2 langkah. Jadi 1/500 dikali 1500 sama-sama dicoret 0,2, sehingga 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jarak kota P dan Q pada peta adalah 6 cm. Berarti JP-nya 6 cm. Jika peta itu menggunakan skala 1:4 juta, berarti skalanya sama dengan 1:4 juta, maka jarak kota P dan Q sebenarnya adalah, berarti yang ditanya itu adalah JS. Oke, kita ke pembahasan. Rumus JS sama dengan JP dibagi skala 6 cm dibagi 1/4 juta. Ingat tadi sudah menjelaskan bahwa pembagian bisa menjadi perkalian dengan syarat pecahannya dibalik. Berarti 6 cm dikali 4 juta sama dengan 24 juta cm. Karena yang diminta itu adalah kilometer, maka dicoret 0,5 sehingga hasilnya 240 km. Oke, next ya, ke soal nomor 7. Perbandingan sederhana dari 28 cm berbanding 70 meter adalah, ini soalnya sangat mudah sekali. 28 cm berbanding 70 meter. Kalian lihat di sini satuannya berbeda, satunya cm, satunya m, berarti harus disamakan. Kita ubah sama-sama menjadi cm. 28 cm tetap berbanding 70 meter diubah menjadi cm. Dari meter ke cm itu turun 2 langkah, berarti 70 ditambah 0,2. Sekarang 28 berbanding 7000, sama-sama kita bagi 28. Berarti 28 dibagi 28 sama dengan 1, 7000 dibagi 28 sama dengan 250. Berarti hasilnya adalah 1:250. Next ke soal nomor 8. Sebuah rumah menggunakan sketsa gambar berukuran 12 cm dikali 10 cm. Itu artinya panjang dari rumah tersebut itu adalah 12 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Jika gambar tersebut menggunakan skala 1:300, maka luas rumah tersebut adalah, perhatikan pembahasannya,
Panjang rumah sama dengan 12 cm. Kita harus mencari panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya sama dengan 12 cm dikali 300. 300 itu adalah skalanya, maka dihasilkan 3600 cm. Lebar rumah pada peta 10 cm. Kita cari lebar sebenarnya, 10 cm dikali skalanya 300 sama dengan 3000 cm. Lalu selanjutnya kita cari luas sebenarnya yang ditanya dari pertanyaan tersebut. Luas sebenarnya sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 3600 dikali 3000 sama dengan 10.800.000 cm persegi. Karena di sini yang diminta meter persegi, maka dari cm ke meter itu naik 2 tahap. Karena di sini persegi, berarti satu tahapnya itu kita coret 2. Kalau 2 langkah berarti kita coret 4 nolnya, sehingga dihasilkan 1080 meter persegi. Selanjutnya nomor 9. Kita masuk ke soal perbandingan senilai. Tinggi Yanti sebenarnya adalah 156 cm. Jika tinggi Yanti dalam foto adalah 19,5 cm, maka skala pada foto tersebut adalah, kita masih dalam soal skala ya. Berarti skala sama dengan JP per JS, 19,5 cm per 156 cm. Kita hilangkan komanya, berarti mundur 1 kali, sehingga 19,5 itu menjadi 195. Karena tadi di atas dia itu kita hilangkan komanya dengan mengalihkan 10, maka bawah juga harus dikalikan dengan 10. 156 dikali 10. Lalu masing-masing kita bagi dengan 195. 195 dibagi 195 sama dengan 1. 1560 dibagi 195 sama dengan 8. Berarti hasilnya adalah 1 berbanding 8. Oke, ke soal nomor 10. Nah, ini baru masuk ke perbandingan senilai. Bilangan P dan Q berbanding senilai. P sama dengan 7,5 jika Q sama dengan 15. Nilai P jika Q sama dengan 38 adalah, rumus dari perbandingan senilai itu adalah P1 per P2 sama dengan Q1 per Q2. Jadi kalau di atas P, di bawah juga harus P. Sama dengan di atas Q, di bawah juga harus Q. P1 di soal adalah 7,5 per P2-nya yang ditanya, sama dengan Q1-nya 15 per Q2-nya 38. Kita kalikan silang. P itu dikali dengan 15 sama dengan 7,5 dikali 38, sehingga dihasilkan 15P sama dengan 285. P sama dengan 285 dibagi 15 sama dengan 19. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Bilangan X dan Y berbanding senilai. Diketahui X sama dengan 9 jika Y sama dengan 3. Nilai X nya berapa jika Y sama dengan 8? Oke, caranya sama seperti soal nomor 10. Oke, perhatikan nih. Jika X nya 9, Y nya 3. Jika X nya berapa, Y nya 8. Kita kalikan silang. Berarti 3 dikali X sama dengan 9 dikali 8. 3X sama dengan 72, X sama dengan 72 dibagi 3, X sama dengan 24. Soal nomor 12. Pengeluaran 15 siswa di suatu asrama setiap bulannya adalah 225.000. Jika 10 siswa bergabung, berarti yang tadinya 15, 10 siswa bergabung berarti 25. Maka pengeluarannya berapa? Oke, kita lihat di sini. Jika siswanya 15, pengeluarannya 225. Nah, jika ada 10 siswa bergabung, berarti kan 15 ditambah 10, 25. Jika siswanya menjadi 25, maka pengeluarannya berapa? Dikalikan silang, maka 15 dikali Y2 sama dengan 225.000 dikali 25. Maka ketemulah Y2 sama dengan 375.000. Next. Nomor 13, sebuah motor menempuh jarak sejauh 225 km dengan menghabiskan 5 liter bahan bakar. Jika motor tersebut menempuh jarak 135 km, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah, kita lihat pembahasannya nomor 13. Jika jaraknya 225, maka bensinnya 5 liter. Jika jaraknya 135, maka bensinnya berapa? Caranya sama, dikalikan silang. 5 dikali 135 per 225, maka ditemukan hasilnya 3 liter. Nomor 14. Jika Rani memerlukan waktu 3,6 jam untuk menempuh jarak 180 km, maka waktu yang diperlukan Rani untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan yang sama adalah, berarti ke 14. Oke.
Jika waktunya 3,6 jam, itu maka diperlukan jika waktunya 3,6 jam itu dapat menempuh jarak 180 km. Nah, waktunya berapa jika jaraknya itu 120 km? Maka kita kalikan silang, 3,6 dikali 120 per 180, maka ditemukan 2,4 jam. Soal terakhir, sebuah keluarga menghabiskan 120.000 per bulan untuk membeli sayuran pada saat harga sayuran tersebut 2.500 per kilogram. Jika harganya naik menjadi 3.500 per kilogram, maka pengeluarannya menjadi berapa per bulan? Otomatis jika harganya naik, maka pengeluarannya akan semakin naik ya. Itu namanya prinsip perbandingan senilai. Oke, jika pengeluarannya 120.000, itu harga sayurannya 2.500. Nah, pengeluarannya berapa jika harga sayuran naik menjadi 3.500? Kita kalikan silang, 3.500 dikali 120.000 per 2.500, maka ditemukan hasilnya 168.000. Oke, cukup sekian pembahasan evaluasi bab 5 dari nomor 1 sampai 15. Semoga dapat dipahami, dan untuk soal atau tugas selanjutnya semoga bisa menjadi lebih baik lagi, dan tetap semangat belajar serta jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.